Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kuliah kali ini kita akan membahas tentang perencanaan belt conveyor yang pada minggu lalu sudah dijelaskan secara teori, dan Anda saya minta untuk menuliskan jawabannya dari perencanaan sebuah belt conveyor, di mana pada penjelasan yang ada pada buku kita perlu review lagi dan kita perlu jelaskan kembali tentang perencanaan belt conveyor. Nah, di soal Anda sudah menuliskan jawabannya. Mohon untuk disimak sambil dikoreksi kembali, atau kalau memang perlu nanti ada yang perlu diganti, kita akan perbaiki. Nah, di soal kita sebuah belt conveyor ini direncanakan untuk memindahkan sebuah material batubara lignit ya dengan massa jenis yang disimbolkan gamma itu 0,7 ton dalam meter kubiknya. Nah, dari cold storage ke cold service ini direncanakan sebuah conveyor belt yang jaraknya 25 meter dengan kapasitas ini yang direncanakan oleh si user yaitu sebesar 50 ton per jam dengan sudut kemiringan menurun. Conveyornya nanti berarti membentuk sebuah slope sebesar beta ini sudut 2 derajat. Nah, jika kecepatan conveyor nanti yang diharapkan ini V sama dengan 1,5 meter per second. Nah, tugas kita adalah menentukan dimensi belt. Ya, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas belt itu bentuknya seperti apa, dimensinya seperti apa. Kita tinggal memilih sesuai dengan kriteria. Yang pertama ini dimensi belt, kemudian daya motor yang diperlukan untuk menggerakkan conveyor itu. Setelah kita mencari dimensi belt, berarti kan kita tahu panjangnya berapa, lebarnya berapa, ketinggian berapa, sehingga bisa mencapai key atau kapasitas dari 50 ton per jam ini. Nah, maka dari itu dengan adanya kapasitas dan dimensi yang sudah diketahui, nanti kita bisa menentukan motor yang digunakan untuk menggerakkan belt tersebut. Baik, sebelumnya kita buat gambar sketch terlebih dahulu. Jadi di soal ini ada sebuah conveyor yang membentuk sudut ya. Jadi ini conveyor, kemudian ini dari samping ya. Ini misalkan ada sebuah penggerak dan yang digerakkan. Nah, ini adalah conveyor belt, yang mana conveyor ini mengangkut material yang ada di sini berupa batu bara dengan jarak itu yang dimaksud adalah jarak panjangnya conveyor ya. Jadi panjangnya conveyor. Jadi kalau di sini berarti panjangnya sebesar 25 meter ya, 25 meter. Dengan sudut kemiringan, karena ini kita tarik garis lurus, berarti kita bisa buat seperti ini. Nah, ini garis mendatar horizontal, kemudian ini terbentuk beta sebesar 2 derajat karena menurun, jadi arahnya seperti ini. Nah, kemudian di sini terisi material ya, material yang berupa, karena coal itu atau batu bara itu berupa bongkahan-bongkahan plus serbuk ya, yang mempunyai massa jenis 0,7 ton per meter kubik. Artinya dalam berat 0,7 ton atau dalam satuan 1 meter kubiknya, ini kalau kita buat ekstrimnya seperti ini
1 meter, ini 1 meter, kemudian lebarnya juga 1 meter, itu bobotnya adalah 0,7 ton. Nah, material itu tersebar di sini sehingga harus kita buatkan penampang berupa conveyor, belt conveyor yang material itu bisa terangkut dari posisi A ke posisi B dengan ketetapan ketentuan yang sudah direncanakan. Kecepatannya adalah 1,5 meter per second ya, seperti itu. Nah, kemudian karena tadi yang diangkut ini berupa material batubara yang direncanakan 1,5 meter per second. Nah, ini mempunyai kapasitas. Nah, kapasitasnya biasanya disimbolkan Q. Yang kita rencanakan adalah 50 ton per jam. Jadi konveyornya ini berjalan sebesar 1,5 meternya di dalam 1 sekon. Lalu targetnya di dalam 1 jam ya, di dalam 1 jamnya material itu dari A ke B berpindah sebesar 50 ton. Nah, berarti kita bisa tetapkan dimensi beltnya itu seberapa ya. Kalau misalkan beltnya besar, terlalu besar, berarti artinya tidak memenuhi persyaratan 50 ton, bahkan mungkin bisa lebih dari 50 ton ya, dari ketentuan. Makanya kita sebagai perancang dan perencana, kita harus mengikuti apa yang diinginkan oleh di soal, yaitu sebesar 50 ton per jamnya. Nah, kemudian setelah kita tahu dimensi belt, nanti daya motor kita bisa hitung kebutuhannya berapa untuk menggerakkan material-material yang ada di sini. Baik, pada perencanaan belt conveyor ya, soal pertama kita mencari dimensi belt. Berarti kita harus tahu nih dari bentuk beltnya itu bentuk belt yang seperti apa ya. Pada pembahasan yang sebelumnya kan kita ketahui ada bentuk belt yang disangga oleh idler yang bentuknya flat ya, flat rata gini, sehingga materialnya itu ada di sini nih kalau kita tuangkan. Nah, kemudian ada juga bentuk flat idler yang membentuk sudut ya, penyangganya itu berupa sudut seperti ini kan ya, sehingga ini terpasang beltnya bentuk sebuah sudut sehingga materialnya akan bentuk seperti ini. Nah, seperti ini kan ya. Nah, kita disuruh untuk mencari dimensi belt. Dimensi belt itu apa sih yang dimaksud? Berarti kan kita harus mencari panjangnya ini ya, panjangnya dari beltnya ini yang dinyatakan dalam B ya kan. Demikian juga kalau kita memilih model true idler ya, kalau ini namanya flat idler, yang ini true idler kan gitu ya, yang membentuk sudut 20 derajat ya. Berarti kita harus tahu B-nya di sini ini ya, B yang dibagi dari segmen-segmennya ini. Ini B, ini B, ini B. Ya, berarti ini B per 3, ini juga B per 3, ini ada B per 3. Coba dilihat pada pembahasan yang sebelumnya, kita tahu bahwa bentuk standar dari lebar B dari atau konveyor ini ada di pasaran apa saja, ada 300, 400, 500, 650 dan seterusnya. Berarti kalau misalkan ini 300 ya B nya ya 300, yang ini per segmennya berarti 100, 100, 100 kan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pada perencanaan belt, yang dicari adalah karena belt ini nanti bergerak ya. Kalau ini dari penampang tampak samping ya, tampak samping itu kalau kita lihat dia akan membentuk sebuah luasan segitiga ya kan. Ini luasannya luas segitiga yang kita namai sebagai A1 kalau bentuknya flat header. Tapi kalau yang bentuknya true idler, berarti ini ada dua luasan, yaitu A1 dan A2. A1 itu bentuknya segitiga, A2 nya bentuk kayak trapesium ya.
Kalau yang ini A1-nya bentuknya segitiga kan gitu ya. Nah, kalau kita ingin mencari sebuah dimensi kan, bagian dari mencari dimensi itu kita harus tahu luasannya ini berapa kan ya. Luasannya ini berapa, sehingga kalau kita tahu luasan segitiga nanti alasnya ininya kan sudah diketahui. Oh ya, ini ada lagi satu, mungkin komponennya adalah satunya lagi, yaitu H, yaitu ketinggian. Jadi untuk mencari nilai dari segitiga ya, ini kan harus, misalkan segitiga itu kan luasnya kan dinyatakan dalam segitiga kali alas kali tinggi ya, setengah kali alasnya ini sebagai, ini biasanya dinyatakan dalam B nya itu B kecil ya. B kecil itu ketetapannya 0,8 kali B atau 80% nya B. Kenapa? Kalau kita isi dari ujung sampai ujung materialnya tumpah ya, makanya perlu diberi sisa di sini yaitu 20% ya. Atau dengan kata lain B kecil itu 0,8 kali 0,8 B besar. Sedangkan H ini secara natural dia akan membentuk 0,4 kali B ya. Kalau tinggi ini berarti materialnya nanti ya nggak mungkin ya, karena materialnya akan pasti jatuh sini ya. Jadi ini 0,4 B. Jadi hanya di sini 0,4 B yang dibentuk pada masing-masing material berbeda. Ini sudut V ya, sudut V1 ya, sudut V1 ya, membentuk sudut V1. Oke, kembali lagi di sini luas segitiga dari setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya berarti B ini, B kecil ini kan, tingginya yaitu H ya kan. Nah, kalau kita sudah tahu kita mencari luasannya, berarti nanti bisa dicari, kita harus menggunakan B lebar ini berapa, atau B besar atau B lebar dari belt conveyornya itu berapa kan gitu ya. Nah, sedangkan untuk mencari A ini ya, kuncinya kita sudah tahu di soal ada kapasitas yang biasanya dalam bisa dinyatakan dalam Q atau debit ya, boleh kan. Conveyor itu tadi saya digambarkan, kalau misalkan ini ada conveyor ya. Nah, misalkan seperti ini ada barang ya, atau material yang diangkut ya, misalkan seperti ini. Nah, ini ditunjukkan dengan kecepatan yang sudah sudah dinyatakan 1,5. Kemudian ada ketetapan Q di mana ini misalkan ini posisi A, ini posisi B, A nyampe B ini harus 50 ton per jamnya ya, berarti hitungannya per jam. Sedangkan di sini ini ada satuan kecepatannya masih meter per second, berarti kita harus konversi nanti. Nah, berarti kita harus tahu satuan-satuan yang ada di sini ini apa. Kalau di sini ini misalkan material berupa material ini pasir, kemudian buk ya, kemudian ada coal dan sebagainya, berarti kita harus tahu luasannya. Atau kita bisa tulis rumusnya, Q itu sama dengan luasannya ya, luasannya boleh A1, A2, A3 dan seterusnya ya, dikali dengan V sebagai kecepatannya, dikali dengan gamma ya, atau massa jenisnya kan gitu ya. Nah, A1 dikali dengan, karena V nya ini masih meter per second, sedangkan Q ini nanti harus menggunakan rumus ton per jam yang diketahui di soal, berarti kita harus kalikan 3600 sebagai konsekuensi dari 1 jamnya sama dengan 3600 second ya kan. Berarti dikalikan 3600 dikalikan V dikalikan gamma. Udah seperti ini. Ini sudah ada di soal. Ini kemudian ini juga ada di soal, kita tinggal mencari A. A sudah diketahui ya, misalkan A berapa, misalkan nanti sudah diketahui. Kemudian dari komponen A ini kan A itu segitiga itu. Nah, sisi-sisinya bisa diketahui. B-nya berapa, H-nya berapa. Nah,
seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ini tadi sudah saya hapus. Saya ingin tunjukkan untuk mencari nilai A ini seperti apa ya. Kita tahu di teorinya kalau kita mencari sebuah segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi tadi ya, dimana A nya ini nanti adalah B kecil ini dikali dengan ketinggiannya ini adalah H, dimana H itu nanti 0,4 B. Nah kita tulis lagi aja di sini, A sama dengan berarti setengah dikalikan dengan B dikalikan dengan H. Nah tapi kita harus mempertimbangkan juga faktor kemiringan ya, atau slope yang biasanya dinyatakan dalam C sebagai faktor koreksi. Nah perlu diketahui faktor koreksi itu apabila kemiringan dari konvektor yang dibentuk antara sudut 0 sampai 10 derajat itu faktor C nya itu 1, sedangkan kalau 10 sampai 15 derajat itu 0,95, sedangkan 15 derajat sampai 20 derajat itu 0,90. Jadi kita pakai yang ini karena cuma 2 derajat, maka kita tuliskan C1 ya, kita tuliskan C1. Nah, kemudian kita kalikan dengan arah yang biasanya dinyatakan dalam sudut tangan, karena di sini membentuk sebuah sudut V1. Jadi dikalikan dengan ini, kita batasi dulu tangan P, sedangkan sudut segitiga yang dibentuk oleh P1 nah, yang ini besarnya adalah ini pendekatan ya, ada tanda sama dengan yang bentuknya melengkung kayak gini, ini pendekatan. P1 itu adalah 0,35 pi. Ini V ya. Nah, sedangkan V yang dimaksud di sini adalah V yang Anda merujuk pada tabel 6.5. Tabel 6.5 untuk material jenis coal, karena di sini yang diangkut adalah batu bara atau coal, berarti kita harus merujuk ke tabel 6.5 berupa tabel coal, yaitu sudut statik. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan V di sini adalah sudut statik, sehingga didapatkan kalau di situ hasilnya 50 derajat. Nah, tapi kita tulis dulu di sini aja seperti ini. Ya, kita bisa tulis lagi setengah kali B ini berapa? B itu kan sama dengan ini 0,8 B besar. Nah, sedangkan H ini 0,4 B besar. Dari mana ya ini? Ya kan? Kemudian kita tulis lagi C1 dikalikan dengan tangan. Nah, tangannya ini bisa kita tulis lagi. Kan tangan V ini kan sama dengan besarnya tadi 0,35 pi, ya kan? Nah, ini maaf, ini P1. P1 itu besarnya 0,35 pi. V ini ada di tabel. Nah, gitu kan ya. Nah, kita bisa tulis di sini. Setengah kali 0,8 kali 0,4. 0,8 kali 0,4 0,32. 0,32 kali setengah 0,16 ya, 0,16. B kali B kuadrat dikalikan C1. Kemudian nah ini tulis lagi aja nggak apa-apa. Dikalikan dengan tangan 0,35 W. Nah, ini kita simpan dulu untuk mencari nilainya setelah kita masukkan ke rumus untuk mencari nilai dari Q ya, bukan V ya. Kalau ini V tapi Q
ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk Q tadi rumusnya ada 3600 dikali dengan A dikali dengan apa, V dikali dengan gamma, ya kan gitu ya. Atau boleh kita tulis lagi 3600 ya, Q itu sama dengan 3600 dikali A nya kita masukkan ya, yang kita simpan ini, kita bunderi ini tadi kita masukkan 0,16 B kuadrat dikali C dikali dengan tangen 0,35 V ya, dikali dengan V, kembali lagi ya, V dan dikalikan lagi dengan gamma, kan gitu ya. Atau saya tulis lagi di sini ya, Q sama dengan 3600 dikali dengan berapa ini, 0,16, kemudian ya kita cari dulu 3600 dikali 0,16 ini berapa, kita hitung di kalkulator. 576 B kuadrat dikalikan dengan, nah ini tulis lagi aja C, nggak apa-apa, C nya nanti aja, walaupun ini satu ditulis boleh ya, karena satu angkanya satu ya, jadi nggak apa-apa ditulis, boleh ini nggak ditulis juga nggak apa-apa. Dikalikan dengan kecepatannya, dikalikan dengan gamma, kemudian dikali dengan tangen. Nah kita masukkan nggak apa-apa, ini tangen yang cool tadi kan 50 derajat, berarti sama dengan 0,35 dikali 50 derajat ya kan, boleh ditulis lagi aja 576 B kuadrat C dikalikan V dikalikan dengan gamma dikalikan dengan tangen berapa ini, tangen 0,35 dikalikan 50 derajat, hasilnya berapa? Nah, 17,5 derajat ya kan, sehingga didapatkan berapa, nah nanti dihitung ya, 17,5 derajat ini hasilnya berapa, 0,315 ya, hasilnya ini 0,315, berarti sama dengan 576 B kuadrat dikalikan C dikalikan V dikalikan gamma dikalikan dengan tangan 17,5 derajat itu, nah, tangan 17,5 derajat itu kita cek di kalkulator ya, 17,5, nah 0,315 nah 0,315 dikalikan berapa, 576 ya, hasilnya adalah 181,44 B kuadrat dikalikan C dikalikan V dikalikan apa ya, gamma, kan gitu ya. Nah atau ini saya pindah lagi di tempat yang kosong ya, saya hapus terlebih dahulu di sini, nggak ada tempat. Nah, misalkan di sini atau di atas di sini ya, saya tulis di atas ya, jadi nah, saya tulis di atas ya, jadi kita bisa dapatkan tadi bahwa B kuadrat sama dengan maaf kan B ya, Q sama dengan 181,44 dikali B kuadrat dikali C dikali V dikali gamma, nah kayak gitu ya. Nah untuk mencari B kuadrat kita pindahkan di ruas kiri ya. B kuadrat sama dengan, berarti kan Q dibagi 181,44 dikali apa, C dikali V kecepatan dikali dengan gamma, gitu ya. Nah coba dicek Anda ketika menulis
di lembar jawaban yang sudah Anda tuliskan. Ini fungsinya kita mereview ya. Jadi apakah yang ditulis di buku itu sesuai apa enggak. Kadang-kala memang ada kalanya memang tidak sesuai dengan perhitungan yang dimaksud. Jadi silahkan fungsinya kita tidak hanya asal menulis sambil kita mencari referensinya itu seperti ini. Jadi kalau ditulis sesuai dengan pertanyaan saya ketika di akhir perkuliahan yang minggu kemarin bahwa halaman itu berapa? 155 itu ya. Semuanya saya lihat di lembar jawaban yang ada pada ini ya, semuanya seperti itu. Benar ya, benar kalau kita hanya menyalin ya. Nah, harapan saya kenapa kemarin tak suruh nyalin itu supaya Anda ketika menyalin itu minimal nyantol di otaknya bahwa oh kemarin saya menulisnya sebesar 160. Oh ternyata 160 ya kalau di lembar jawabannya itu. Nah, ternyata hasil yang sebenarnya adalah sebesar 181 ya. Jadi ini kita bisa lihat ya, ini kan B kuadrat itu kan sama dengan kayak ini nih. Misalkan B kuadrat ya, berarti kan sama X ya. Berarti kan sama dengan kalau X nya ini B nya berapa ya, B nya ya sama dengan X pangkat setengah kan gitu ya. Di situ kan pangkat setengah di lembar jawaban yang kamu tulis. Nah ini boleh juga bisa dinyatakan seperti itu. Berarti B ini sama dengan buka kurung Q dibagi dengan yaitu 181,44 ya, dikalikan C dikalikan V dikalikan gamma pangkat setengah kan sama ya. Nah kalau yang di soal yang kamu tulis jawabannya ini adalah 160 untuk yang flat header ya. Silakan ini dikoreksi. Oh ternyata nanti hasilnya itu kita tidak langsung jujuk rumusnya oh pakai Q per 160 kali C kali V kali gamma pangkat setengah, tidak seperti itu ya. Tapi harus diuraikan ini dapatnya dari mana ini. Maksud saya seperti yang ingin saya sampaikan ini untuk yang flat idler. Nah, nanti kita akan cari, kita pilih jawabannya untuk perencanaan belt yang dimaksud di sini adalah belt yang membentuk sudut atau true idler ya. Seperti ini contohnya untuk yang membuat perencanaan dengan menggunakan flat idler. Jadi jawabannya untuk mencari B ya B-nya rumusnya ini. Nah, ini yang ingin saya jelaskan dan ingin saya review kembali yaitu ini. Nah, kalau ada persoalan dan nanti ada soal-soal yang lain, kita tidak langsung tidak mereferensi pada buku yang pada contoh soal yang ada di buku di sini, tapi kita harus mencari rumusnya itu ternyata berasal dari uraian yang sudah saya jelaskan. Ya. Ini untuk yang flat idler. Untuk perencanaan yang true idler akan saya lanjutkan. Oke, kembali di soal perencanaan. Jadi pada perhitungan sebelumnya kita mencari dimensi belt untuk flat idler ya. Nah, ada dua jenis conveyor ya sebenarnya yang disangka menggunakan flat idler atau menggunakan true idler. Nah, yang penjelasan tadi menggunakan flat idler. Nah, tapi perlu saya jelaskan juga, ini sambil disimak pada contoh soal yang telah Anda tulis jawabannya di halaman 155 itu, bahwa penyelesaian pada contoh soal itu menggunakan flat idler atau yang dipilih menggunakan flat idler dengan rumus ya. Ini saya tulis kembali di sini. Kenapa dia menggunakan rumus itu ya? Tadi sudah saya jelaskan bahwa semuanya sudah kita review ya tadi. Jadi kalau flat idler tadi bahwa B-nya itu dimensi beltnya itu ya bisa dicari dengan Q 160, ini yang ditulis pada buku ya. Kemudian dikalikan V dikalikan dengan gamma, dikalikan dengan C ya,
dipangkatkan dengan setengah. Nah, asumsi ini ya, asumsi yang ditulis di sini yang pada buku ini untuk sudut statik ya, untuk sudut statik atau yang biasa dinyatakan V ya, itu 45 derajat ya. Jadi 45 derajat. Memang kalau kita masukkan V yang mencari luasan ini tadi ya, A1-nya itu yang mencari A1 dengan sudut B itu kalau kita masukkan angka 45 derajat memang hasilnya rumusnya ini seperti yang ditulis pada buku. Nah, pada soal ternyata yang dipindahkan adalah material jenis cool ya. Nah, makanya kenapa tidak saya pilih V 45 derajat ya. Karena memang cool ini sudut statiknya adalah kalau kita lihat ini cool, nah ini sudut statiknya adalah sudut statiknya di sini sebesar 50 derajat ya. Sehingga V yang saya masukkan itu adalah 50 derajat, bukan yang 45 sehingga menghasilkan rumus ini. Tapi saya masukkan sudut 50 menghasilkan rumus yang mana? Ya, B tadi sesuai dengan perhitungan Q dibagi 181, sekian itu tadi dikalikan V dikalikan gamma dikalikan C dipangkatkan dengan setengah. Nah, perlunya kita mereview seperti itu ya. Perlu yang saya ingin sampaikan bahwa apabila contoh soal itu sudah disebutkan dengan material yang spesifik, misalkan dari sini sudah jelas bahwa untuk memindahkan material jenis batu bara lignit, nah berarti material batu bara kan sudah ada di tabelnya tuh. Kalau sudah ada di tabelnya ya harus ikut di tabel bahwa untuk memindahkan material gold atau batu bara itu sudut statiknya adalah 50. Namun apabila di dalam soal tidak dijumpai jenis material yang dipindahkan, berarti kita generalisasi saja bahwa material itu akan membentuk sudut sebesar 45 derajat sehingga dipakailah rumus yang ini ya, seperti itu. Jadi nanti kita akan review untuk perhitungan yang jenis true. Kalau di soal ya, kalau yang true itu rumusnya ditulis dengan B-nya sama dengan ya akar atau buka kurung Q ya dibagi dengan 324 kemudian dikali dengan gamma dikalikan dengan V dikalikan dengan C dipangkatkan dengan setengah, kan seperti itu ya. Nah, kita cari apakah ini 324 ketika kita menggunakan sudut statik sebesar 50 ya. Kalau yang flat tadi hitungannya A-nya adalah hanya 1. Sekarang bagaimana kalau A-nya ini 2? A1 berbentuk segitiga, A2 di bawahnya ini berbentuk trapesium. Ya. Oke, untuk yang pemilihan desain bentuk true idler ya. Jadi kalau yang flat idler tadi hanya satu luasan ya, karena sekarang kita modifikasi ini membentuk sebuah sudut 20 derajat ya, sehingga menjadikan ada dua buah luasan yang kita hitung. Kalau yang flat idler menggunakan A1 saja, nah ini ada dua luasan. Kalau kita tarik garis, nah nanti menimbulkan luasan segitiga ya, yang ini kemudian ditambah dengan yang di bawahnya ini yaitu berupa trapesium sehingga menghasilkan luasan A2 ya. Sehingga untuk belt yang disangga menggunakan true idler apabila luas potongannya ini dijabarkan begitu ya, jadi ada dua ya. Jadi A nya nanti adalah A1 ditambah dengan A2
2 ya, dimana pendekatannya ya, pendekatannya ini saya buat pendekatan gini ya, berarti kan 0,16 ya, 0,16 B kuadrat C 1 tangen V1. Nah, untuk yang luasan di A1 nya seperti pada flat either, tetapi ditambahkan lagi dengan yang di A2. Nah, hasilnya untuk luasan yang trapesium ini, untuk yang A2 ini ditambahkan 0,0435 B kuadrat ya, seperti ini. Jadi ini adalah luasan A2 nya apabila kita menggunakan bentuk yang true idler. Jadi rumus ini adalah yang dipakai. Nah, sudutnya kita masukkan ya, sudut statiknya pada tabel 6.5 ini kita masukkan ya, kita masukkan tabel 6.5 ini menggunakan sudut statik pada material cool atau batu bara sebesar berapa? 50 derajat. Saya ulangi, kalau Anda melihat pada hasil dari jawaban yang Anda tulis, pasti untuk yang true either atau pada poin B penyangga yang menggunakan true either pada gambar 617 yang B ini, hasilnya kan sebesar, untuk mencari B nya Q 324 V dikalikan dengan gamma dikalikan dengan C ya, ini buka kurung tutup kurung dipangkatkan dengan setengah. Ini untuk yang menggunakan sudut statik P sama dengan 45 derajat. Nah, sekarang bagaimana hasilnya? Apakah angkanya sama dengan angka yang Anda tulis ya di angka 324 ini apabila Anda menggunakan sudut P 50 derajat ya. Jadi silahkan Anda coba hitung ya, masukkan seperti ya, dimasukkan ke sini ya, seperti pada proses yang saya contohkan pada menghitung yang bentuk flat idler ya. Silahkan Anda coba ya, sebagai tugas Anda hari ini yaitu menghitung rumus atau mencari menggunakan penyangga true idler ya, belt yang disangga dengan true idler yang difungsikan untuk memuat atau memindahkan material batu bara. Kalau di buku Anda sudah menulis, sekali lagi saya tuliskan, Anda sudah menuliskan jawaban ini. Jawaban ini ya. Jawaban ini tidak salah kalau Anda menggunakan sudut 45 derajat sebagai sudut statisnya. Tapi kan 45 derajat itu seperti yang ada pada tabel 6.5 itu bukan untuk material jenis coal, atau bisa dikatakan itu untuk material secara umum apabila tidak disebutkan material yang diangkut ya. Apabila ini sudah disebutkan material dibuat batu bara, Anda harus pakai 50 derajat. Nah, kalau pakai 50 derajat hasilnya ini tentu tidak 324. Loh, harusnya berapa? Ya silahkan Anda cari sebagai tugas Anda. Sudah saya contohkan pada flat idlernya, sekarang tinggal mencari untuk yang di true idler. Ini sebagai syarat pertama menjawab dimensi belt, karena dimensi belt itu salah satunya adalah lebar belt, yaitu B. Ya, B yang dimaksud adalah B ini. Kalau di sini berarti B ini. Ya, seperti ini. Silahkan dicari ya. Rumus B-nya ketemunya bagaimana? Ingat ya, rumus B-nya ketemunya bagaimana?
apakah sama dengan yang ada pada halaman 156. Untuk B yang penyangga to header ya, ada pada gambar 16 titik ini B ini, atau berbeda. Silahkan ini cari sebagai tugas Anda hari ini, hari Jumat tanggal 19 ya. Silahkan dicari, tulis pada lembar jawaban, ditulis kembali pada lembar jawaban yang kosong ya, dengan cara Anda bisa melihat dari contoh yang sudah saya jelaskan. Demikian untuk penjelasan pada sisi merencanakan belt pada dimensinya. Berikutnya akan saya jelaskan depan untuk yang daya perencanaan daya motornya. Kalau kita sudah tahu dimensinya, tentu dengan sangat mudah nanti kita bisa mencari dan menjelaskan perencanaan daya motornya seperti yang ada pada halaman 156, 157 hingga 159 atau 160 ya, pada buku yang sudah Anda fotokopi. Demikian penjelasan untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.